Ratusan rumah di pemukiman padat penduduk di Petogogan, Jakarta Selatan terendam banjir. Ketinggian air bervariasi mulai dari 1 hingga 1,5 meter. Meski sudah disediakan perahu karet, warga yang terdampak banjir memilih tinggal di lantai 2 rumah mereka. Ya, kita untuk mengetahui kondisi terkini saudara, kita bergabung dengan Triksi akan melaporkan terkait dengan kondisi banjir yang terjadi di sejumlah wilayah Jakarta. Triksi dan juga Veriska Immanuel di Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Bagaimana kondisi yang terjadi di sana? Apakah situasi sudah mulai membaik atau justru Anda bisa melaporkan dan melihat dengan mata kepala Anda sendiri bahwa tampaknya banjir kalau saya lihat di belakang Anda masih terjadi menutupi jalan. Tapi apakah sudah surut, Triksi? Ya Ilona, tapi kalau misalnya dilihat sebenarnya ke dalam masih tinggi. Sebenarnya tapi kalau dari penuturan warga ya memang sudah dari sore tadi ya melihat bagaimana banjir ini naik dan juga turun, ada sedikit penurunan ataupun juga surut begitu ya dari sekitar 20 cm ini sudah surut. Tapi kalau misalnya ke belakang ini akan ditunjukkan oleh juru kamera Kompas TV Veriska Immanuel lebih jelas bagaimana kalau ke bawah itu jalanannya menurun ya. Jadi kalau di sini masih sekitaran 10 cm, 20 cm, tapi makin ke bawah, makin ke kalau Anda melihat ada cermin untuk menunjukkan gang begitu ya. Di situ tingginya sudah Jadi memang betul kalau dikatakan bahwa ketinggian banjir ini bervariasi, dan tadi kalau saya berbincang ini setidaknya ada satu RT yakni di RT 15 yang paling parah karena di sana dekat dengan pesisir yang ada yang jebol begitu ya. Tadi diinfokan memang tidak begitu jelas apa yang jebol di sana, tapi itu yang menyebabkan kemudian air semakin meluap. Dikarenakan juga hujan yang turun sangat deras terus menerus dari siang hari tadi sampai tadi selepas pukul 6 sore lebih ini sudah mulai mereda hujannya, dan saat ini memang sudah tidak turun hujan sama sekali. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan pengungsi, betul memang tadi seperti yang sudah disampaikan bahwa di sini tidak ada pengungsian yang dibangun untuk kemudian menampung masyarakat ataupun juga warga sekitar yang memilih untuk meninggalkan rumahnya, dikarenakan kalau berbicara terkait dengan banjir di Kelurahan Petogogan ini bukan pertama kalinya. Kita melihat 2 minggu yang lalu ini juga air meluap ataupun juga banjir yang tidak jauh berbeda ini terjadi di kelurahan ini. Maka dari itu bagi masyarakat ataupun juga warga yang tinggal di tempat ini sudah terbiasa dengan banjir yang terjadi, sehingga mereka lebih memilih untuk menunggu di rumah, kemudian juga menyetok makanan. Dan kalau yang dilihat di layar kaca ini ada pemuda gitu ya bolak-balik menggunakan pelampung ataupun juga ada yang tidak menggunakan pelampung. Ini mereka keluar dari rumahnya untuk membeli makanan lalu kemudian masuk lagi, ataupun juga membantu beberapa warga yang memang tidak bisa keluar tapi membutuhkan makanan. Nah, ini mereka meminta bantuan kepada para pemuda tersebut, ataupun juga tadi kami lihat ada bapak-bapak juga yang menggunakan pelampung berkeliling begitu untuk menanyakan apakah memang ingin mengungsi atau ada yang bisa dibantu untuk dibelikan seperti makanan ataupun juga minuman. Itu yang dilakukan oleh warga sekitar. Nah, kemudian juga kalau misalnya kita melihat untuk fasad dari rumahnya ini kan mayoritas rumahnya 2 lantai ataupun juga ada yang 3 lantai, sehingga ketika banjir air meluap ataupun juga air meninggi di tempat ini, mereka memilih untuk mengungsi ke lantai atasnya atau rumah yang di lantai 2 ataupun juga di lantai 3-nya dengan menyelamatkan barang-barang yang bisa mereka selamatkan di lantai 1. Sehingga
memang kalau tadi saya bertanya, baik dengan ketua RT maupun juga warga setempat, menyebutkan bahwa ya mereka tetap memilih untuk mengungsi di rumah, tidak keluar rumah karena harapannya karena sudah tidak turun hujan, mungkin beberapa jam lagi ini akan surut airnya. Kalau tadi berbincang, jika melihat dengan kondisi yang saat ini, banjirnya saat ini setinggi ini, kemudian juga dengan curah hujan yang sudah berhenti, maka mungkin sekitar jam tengah malam gitu ya sudah mulai semakin menyurut begitu banjirnya. Nah, Ilona, kemudian juga kalau misalnya kita akan berbincang dengan beberapa warga ataupun juga salah satu warga yang tinggal di sebelah kiri saya. Jadi ini ada beberapa gang begitu ya yang sama-sama terkena banjir luapan air. Yang ada di sebelah sana itu ada RT 5, di sebelah sini ada RT 3. Saya akan berbincang dengan salah satu warga yang tinggal di RT 03. Halo Pak, selamat malam, dengan Bapak siapa namanya Pak? RT 03. Halo Pak, selamat malam, dengan Bapak siapa namanya Pak? Dengan Pak Soleh. Oke, Pak Soleh mungkin boleh diceritakan ya Pak, kalau di tempat Bapak itu rumahnya sampai setinggi apa banjirnya? Dan ini kan dibandingkan 2 minggu lalu yang juga banjir ya Pak, lebih tinggi mana Pak? Lebih tinggi sekarang, itu mencapai dada. Ini kalau misalnya dari Bapak dan juga keluarga, apakah mengungsi atau seperti warga yang lain juga memilih tetap di rumah? Keluarga saya mah tetap bertahan di rumah. Karena lantai 2. Tapi kalau misalnya melihat banjirnya setinggi ini, apakah memang masih aman untuk tidak mengungsi Pak? Oh, maksudnya aman. Karena kita masih bisa mengantisipasinya. Nah kalau misalnya bisa mengantisipasi berarti kan ada makanan minuman yang sudah disediakan begitu ya Pak. Apakah memang karena ini sudah sering banjir setinggi ini di tempat atau di Kelurahan Petogokan ini, atau memang melihat cuacanya yang sudah sering hujan makanya sudah bersiaga gitu Pak? Sini sudah menjadi langganan daerah kami banjir. Jadi sudah bersiaga gitu. Nah kalau misalnya di tempat Bapak tadi kan setinggi 1 meter 1,5 meter ya Pak. Adakah yang lebih dalam lagi kalau di RT 03 Pak? Kalau di 03 jarang yang dalam. Satu setinggi dada, 1,5 meter. Kalau boleh tahu Bapak sudah berapa lama tinggal di sini dan yang paling tinggi banjirnya di daerah sini ya Pak, bukan hanya di RT 03 saja, di Kelurahan Petogokan, itu setinggi apa Pak? Dan apakah sampai mengungsi waktu itu? Itu di tahun 2020 mencapai 3,5 meter. Iya. Oke. Kalau misalnya, satu lagi Pak terakhir, biasanya kalau misalnya banjirnya seperti ini, apakah ada bantuan dari BPBD atau dari kelurahan setempat untuk memberikan makanan atau mungkin menanyakan apa yang dibutuhkan warga gitu Pak? Kalau banjir belum separah, itu belum ada bantuan sama sekali. Kecuali tunggu parah dulu, baru ada bantuan. Nah, kalau misalnya melihat seperti ini banjirnya, kira-kira surutnya berapa jam lagi Pak biasanya Pak? Ya kurang lebih pukul 12 malam lah. Kurang lebih. Baik Pak, terima kasih banyak Pak Soleh untuk informasinya. Ya Ilona, sebenarnya kalau misalnya berbicara juga terkait dengan apa penanganannya, kita berkaca pada tahun 2024. BPBD juga sudah menyebutkan dari data yang saya himpun ya, BPBD ini sudah melakukan sebenarnya beberapa penanganan untuk daerah-daerah yang rawan banjir. Nah, Kelurahan Petogokan ini juga masuk dalam daerah yang rawan banjir, sehingga potensi terdampak banjir, salah satunya Kelurahan Petogokan, dan kemudian yang dikatakan yang sudah dilakukan ya, antara lain nih, misalnya dikatakan fokus dalam penataan saluran PHB atau penghubung mikro, serta normalisasi kali, sungai, serta waduk dan juga danau. Selain itu, disebutkan juga membangun dan menambah rumah pompa air, kolam resapan, dan juga drainase vertikal, serta mengeruk endapan kali atau sungai. Nah, nampaknya upaya-upaya ini memang sudah dilakukan kalau kita melihat di beberapa tempat, tapi dampaknya ataupun juga efeknya ini masih belum bisa dirasakan seluruhnya. Seperti salah satunya ada di Kelurahan Petogokan ini. Nah, Ilona, kalau misalnya kita melihat juga tadi kan yang disampaikan bahwa karena ini banjirnya masih dianggap wajar ataupun juga belum terlalu parah, maka belum ada bantuan yang diberikan ataupun juga dikirimkan. Jadi memang masih secara mandiri masyarakat di tempat ini membeli makan keluar ataupun juga tadi menitipkan kepada remaja-remaja sekitar ataupun juga
bapak-bapak yang memang berkeliling Baik. gitu ya untuk menawarkan bantuan, Ilona. Baik, terima kasih Memang Triksi. harapannya dari pemerintah. Terima kasih Triksi atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.